Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Habib, Al Dedi, Almarhum Alpukat. Selamat datang Mbak Miing. Kita lanjut lagi nih. Oke. Udah jangan bawa yang tadi lagi ya. Kita move on nih ya. Ya. Gue udah malas mikir capek juga. Gaya, Karena hidup makin susah nih. Senior. Beliau ini udah mulai mendekati Uzur Rasulullah. umurnya. Nih Om Iing, ada isu terbaru lagi Om Iing. Draft RUU KUHP terbaru Ya. titik 2, hina presiden via medsos diancam 4,5 tahun penjara. 4,5 tahun. Ya, ini undang-undang yang dulu juga pernah Menghina presiden atau kebijakannya atau pribadinya? ya pribadi ini saya bacakan ya. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ya, ini namun atas menjadi gugur apabila membela diri tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Kalau gue sih gini lihatnya, bukan hanya untuk presiden menghina, merendahkan martabat orang, masyarakat biasa pun nggak boleh, Ya, nggak boleh pasti. Tapi khawatir pasal ini digunakan ya, ketika pihak-pihak tertentu terkritisi kebijakannya, sikapnya, itu dianggap menghina presidennya. ya, Nah, karena kalau misalnya kita bukan menghina, mengkritisi saja kan bisa dikategorikan juga tidak suka pada presiden. betul. Nah, kalau kebijakannya gimana? Ini menurut saya bahwa kriteria menghinakan dan ini harus jelas tuh. Uraian kriterianya harus jelas. Menghina pribadi kah, menghina kebijakan kah, atau menghina jabatannya. Kalau kata menghina ini memang gue sih setuju bahwa menghina tuh nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Tapi kalau mengkritisi kebijakan atau justru pasal-pasal karet yang kemarin pencemaran nama baik, menghina kepala negara itu kan sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi Ya, sebetulnya. sudah Tidak ada. Sekarang dimunculkan kembali. Betul. Ini menunjukkan apa? Ya terkesan anti demokrasi gitu loh. Orang makin takut untuk ngomong. Negara itu harusnya bukan membuat rakyat menjadi takut untuk berbicara, tapi memberikan ruang untuk berbicara. Sebuah negara kalau dilaksanakan atau dijalankan dengan cara kepemimpinan yang dialogis pasti akan manfaatnya jauh lebih dibanding dengan pendekatan kekuasaan semata gitu loh. Nah, menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Omar Syarif Herij mengatakan bahwa pasal penghinaan presiden memang masuk draft RKUHP yang tengah digodok lagi oleh pemerintah gitu. Nah, ia pun beralasan pasal ini berbeda dengan yang telah dicabut oleh MK. Itu berbeda dengan yang sudah dicabut oleh MK gitu kata Edi. Nah, penghinaan terhadap presiden. Nah, ini berbunyi dalam pasal tersebut dan menurut beliau ini adalah kalau ini adalah delik aduan, Om. Itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden Ya. gitu. Jadi gini, kalau gue sih pendapat gini, Ri, bahwa bukan hanya presiden, bahkan dia menghina masyarakat biasa pun nggak boleh. Gue nggak setuju itu. Ya. Dan tapi delik aduan, gue menghina Ari, tapi kalau Ari nggak melapor kan nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau lo merasa terhina, lo laporin. Tapi nggak boleh diwakilkan, bahkan oleh pengacara. Iya kan, gitu. Presiden juga demikian. Seperti contoh kasus ketika Pak SBY tidak menerima direndahkan gitu. Dia waktu itu ada orang bawa kerbau. Pak Presiden SBY-nya datang ke Polda. Itu contoh yang baik menurut gue gitu. Nah, tapi kalau sekarang kemarin teman-teman mengkritisi pemerintah, mengkritisi presiden di media sosial, dilaporkan oleh penggemarnya dan oleh polisi pun diterima. Dan Bapak polisi pun harus tahu pasal itu. Bahwa yang harus kalau delik aduan itu yang mengadukannya orang merasa dirugikan. Betul. Gitu. Ya kan? Bukan delik umum. Apalagi delik umum bisa langsung dicokol kan. Dulu
Gue sama Bagito dulu pernah menirukan Presiden Gus Dur. Itu kan delik aduan, presidennya tidak melaporkan. Yang ngamuk. Yang ngamuk ya teman-temannya. Nah, itu kan repot kan gitu. Jadi, nah ini maksudnya gini. Tadi kalau memang itu beda, khawatir pasal ini digunakan oleh aparatur, seperti juga pasal karet mengenai pencemaran nama baik dan lain-lain yang dianulir oleh MK itu. Kalau selama dia menghina, gue setuju bahwa itu harus dihukum. Tetapi kalau mengkritisi kebijakan, mengkritisi presiden sebagai lembaga, lalu dihukum semua dengan penghinaan, kita nggak setuju. Kalau delik aduan ini bakal memfilter nggak sih menurut Om Ing? Yakin nggak akan memfilter soal pengaduan? Kan banyak nih Om Ing yang dihina, gue yang lapor gitu. Kerabat enggak, tali darah enggak, bukan kenal soal, juga baru kemarin. Duduk perkaranya bukan hanya persoalan di pasal bahwa itu delik aduan, tapi buktinya saat ini aparat kepolisian juga menerima laporan itu, harus kan menolak harusnya. Harus orang yang bersangkutan yang terima. Memang kayak UU ITE pun harusnya delik aduan. Delik aduan, justru itu delik aduan. Tapi banyak yang bukan yang dirugikan, lalu orang lain melaporkan, dia diterima juga. Harusnya dari situ di pelaporan sendiri harus terfilter. Sorry, kita bukan ahli hukum, jangan nyelonong kemana-mana. Tapi Anda kan pernah bikin undang-undang, Om. Oh iya, tapi bukan bidang hukum, undang-undang. Walaupun Iya, emang undang-undang kan hukum. Ya, undang-undang memang produk hukum. Bukannya produk hukum tapi produk politik sebutnya. Tapi maksudnya dalam hal ini kan spesifik, ini kan kontennya, substansinya adalah hukum. Gitu, beda. Undang-undang cagar budaya itu hukum. Tapi substansinya kebudayaan, bukan hukum itu sendiri sebagai law ya. Ini hukum yang mengatur hukum ya. Begitu. Ya mudah-mudahan aja jangan dicari-cari hanya gara-gara persoalan-persoalan orang mengkritisi dan sebagainya, akan memunculkan, ini mengindikasikan terkesan negara menjadi otoriter karena semuanya orang nggak boleh gitu loh. Mengindikasikan kayaknya ini anti demokrasi, akan dipahami oleh publik seperti itu. Gitu. Jadi mesti jelas dulu. Dan perlu sosialisasi pada publik ya. Jadi bahwa rancangan undang-undang itu betul-betul harus diajak bicara banyak orang. Iya, ini kan yang harus dicapai keadilannya. Betul. Gitu. Substansinya keadilan. Jadi ya kalau kita untuk mencapai substansi itu ya soal prosedur ya bisa kita pinggirkan sedikit lah. Betul. Gitu kan. Selama itu hukum itu selain keadilan kan manfaat gitu. Betul. Jadi betul-betul orang ini jangan bicara soal sudah ke pengadilan. Pengadilan bukan keadilan. Nah, tapi menurut Om Iing apa perlunya gitu presiden untuk takut dihina martabat dirinya? Semua instrumen dia pegang gitu. Sebetulnya kan kalau di kesadaran seorang pemimpin yang dewasa, ketika dia siap untuk menjadi pejabat publik, nah, itu maksudnya. Salah satu risikonya akan dikritik orang lain. Iya. Apa itu kritik? Kritik itu adalah ketika titik-titik atau momen tertentu yang kita sendiri tidak bisa mengontrol. Orang yang lain yang ngelihat, gue nih 42 tahun jadi penghibur di atas panggung, tapi ternyata lu yang nonton jauh lebih awas daripada gue yang ngomong di atas panggung. Iya betul. Nah itu risiko itu harus diterima sebagai masukan, dan kritisinya kritik konstruktif. Nah cuma satu hal dari teman-teman di lingkaran kekuasaan itu selalu ngomong, kalau ngeritik konstruktif, kalau ngeritik itu pasti konstruktif. Karena memang mungkin datanya ada, tapi jangan disuruh nyari solusi. Yang nyari solusi itu orang-orang yang dibayar, yang memang punya tugas dan amanat, gitu loh. Nah kalau kayak begini fair nggak sih? Misalnya, kok presiden doang, gue juga kepala daerah gimana gitu? Artinya harusnya pejabat publik. Bahkan kalau menurut gue bukan soal pejabat publik, setiap individu tidak boleh dihina. Iya betul. Harusnya begitu. Apalagi presiden sebagai simbol negara. Makanya apa urgensinya dikhusus-khususin ini gitu loh. Apa urgensinya dikhusus-khususin kalau tujuannya untuk bisa juga menutup kritikan orang. Jadi justru gue tuh khawatir nih kalau ini pasal ini digolkan menjadi undang-undang, nanti digunakan sebagai untuk menjegal dari kritisi-kritisi, orang-orang menjadi takut gitu. Kalau jelas setiap individu, setiap manusia yang bermartabat tidak boleh dihinakan di depan publik martabatnya. Ya kan, tidak boleh di karakter assassination-nya, pembunuhan karakter, nggak boleh gitu loh orang. Bahwa dia salah secara hukum, udah hukum aja gitu. Tapi kalau kira-kira kemana-mana pribadinya diserang, kan kalau orang menyerang pribadi sesungguhnya dia orang tidak punya argumen sebenarnya kan. Nah untuk itu menurut gue sama. Untuk apa dihusus-hususkan? Jangan jelas dilarang menghina
Kan nggak perlu ada di KUHP. Iya. Di undang-undang lain juga ada. Iya, kalau orang merasa dihina ya lapor aja. Lapor aja. Ya kenapa harus dispesifikin presiden juga? Nah, kalau bupati dihina boleh dong. Iya, makanya itu pertanyaan gua. Gitu. Iya kan, kalau Pak Lurah dihina gimana? Boleh Gitu aja. kan? Pak RT dihina. Iya. Apakah yang tidak diboleh dihina itu adalah hanya pejabat? Menurut gue itu undang-undang jadi konyol. Kenapa? Oh, rakyat biasa boleh dihina. Sementara presiden dan pemimpin Nah, lain ini boleh. kan ininya tahun pendidikannya yang berbeda nanti. Ya. Kalau presiden kan 4,5 tahun tadi katanya. Ya artinya gini, bos, bukan soal lama dihukumnya loh. Tahun pembinaan, bukan hukum, pembinaan. Ya tetap aja dikerem. Tetap dikerem. Ngomong di medsos aja diborgol kayak maling bagaimana sih? Kalau gue punya kekuasaan mau apa lo? Gitu kan gitu. Gitu loh. Jadi menurut gue sih undang-undang ini perlu dipikirkan untuk kemaslahatan karena dibutuhkan kemanfaatan bukan hanya keadilan. Keadilan lebih sulit dicapai. Minimal ada manfaatnya enggak sih buat memperbaiki orang? Ada pola-pola lain gitu loh. Yang gue khawatir justru orang takut mengkritik karena takut disangka menghina. Kan bisa diseret ke situ. Atau kritiknya kalau lagi jiwa nggak stabil keseleo lidah kan. Nah, bisa juga. Bahaya juga kan. Belum emosinya, belum apa-apa gitu. Jadi ini kan memang berupaya menyeleksi orang-orang yang boleh mengkritik nih. Iya. Iya, kalau kayak Rocky Gerung juga nggak takut sama beginian. Iya. Iya kan? Rocky udah terbiasa kan kerjaannya ngocehin orang terus kan. Dan ilmunya banyak. Iya, makanya dia punya argumen. Argumennya banyak. Kalau gue kan cuman ya ilah mantan penghibur. Mantan pria panggilan, guys. Jangan digais-gaisin di Om. Maksa. Lu bukan. Gue gitu tuh biar katanya, oh Miing tuh guys gitu udah tua. Maksud gue apa emang guys. Tetangga gue punya anjing tuh. Guys. Jangan salah sebut ya. Guys itu ya. Banyak loh ya salah sebut loh itu. Oh gitu ya. Ya. Oh ya udah besok aja guys. Berarti lu doyan dong. Ya udahlah. Ya, jadi kan sebenarnya nggak ada soal ya, maksudnya ya pada dasarnya baik itu tatanan agama maupun tatanan anggota DPR budaya. Ya apalagi anggota DPR juga nggak boleh dihina. ada kali ya, coba kita lihat. Kalau datangnya cuma absen doang gimana? Iya. Kalau rapat rame cuma bahas anggaran, bahas undang-undang sepi. Oh gitu ya. Oh iya nih. DPR juga ada Om. DPR juga sama. Apa? Berapa tahun? Berapa tahun nih? Kalau DPR itu ya mirip-mirip lah. 2 tahun nih. 2 tahun. Ya. Presiden 4 tahun setengah. Ya. Di sini saja sudah bisa kita lihat bagaimana merubah angka. Artinya apa? Esensi dari penghinaan itu berbeda kepada orang. Betul nggak? Iya makanya. Gimana undang-undang? Ini sebelum mengancam orang, nah nih seperti DPR bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun. 2 tahun. Kenapa presiden 4 tahun setengah? Ya, karena lebih mahal pemilunya. Nah, artinya apa? Bahwa para pemikir di dalam naskah akademiknya ini, dalam rancangan undang-undang ini, kok bisa ukuran beda tahun hanya gak ada beda posisi? Karena ini posisi menentukan hasil, udahlah. Jadi kalau presiden kan tunggal kekuasaannya misalnya, sendiri. Ini kolektif kolegial, beda hukumnya 2 tahun. Di mana letak keadilannya? Kalau sama-sama menghina, sementara menghina umat manusia saja tidak boleh. Tapi kan 2 tahun dikali 575 berapa? Om? Ya kalau masuk penjara semuanya. Yang harusnya masuk juga ada enggak? Iya, banyak kan yang harus. Jadi menurut aku sih mesti ini tolong pada teman-teman di DPR ya. Ini jangan dipaksakan sehingga apa? Dari soal disparitas angka saja menunjukkan derajat manusia dalam konteks esensi yang sama itu berbeda. Ini apa jenis hukumannya aja udah ada kastanya ya. Ada kastanya. Ini watak padahal dengan esensi yang sama, penghinaan juga. Ini sangat ini ya, mengingatkan saya kepada kultur kolonial gitu loh. Kalau pribumi yang dihina dengan Belanda yang dihina hukumannya beda. Tapi yang lebih menonjol sih anti demokrasi sebenarnya. Lebih menonjol. Iya kelihatan gitu. Ya. Ini mengindikasikan ke sana. Om Iing memperhalus apa yang saya sampaikan. Saya nyampein kolonial anti demokrasi kan, lebih halus. Iya. Karena gini, kalau orang paham demokrasi tidak mungkin menghina orang. Gitu. Contoh gini, gue berpendapat gini, lu jangan marah-marah gue, lu jawab sama argumen aja. Tapi begini Om. Ini yang juga menjadi soal di Indonesia dengan kita lihat data objektif aja.
buta huruf fungsional tuh 52%. Orang bisa baca tapi nggak ngerti artinya. Ya. Tuh satu. Kedua, literasi kita bermasalah. Ya. Ketiga, pendidikan kita masih yang dianggap terburuk di dunia, 105 menurut PISA, dari 110 negara. Ketika, kalau ini hipotesis gue ya Om ya, orang tuh mengkritik, dia punya maksud di kepalanya, tapi perangkat bahasanya terbatas gitu. Jadinya jadi menghina gitu loh. Ya, karena kritikan itu juga bisa dibarengkan dengan emosional atau dengan marah. Betul. Tidak didukung oleh dalam resources dirinya tuh pengetahuan. Betul. Tadi yang lu sebut yang dengan literasi segala macam. Ini menurut gue sih ini adalah produk turunan dari kesalahan sistem pendidikan kita. Betul. Ini gitu. Makanya ini urusan Om Iing sebenarnya ini. Dulu. Jadi padahal gue yang mau ngomong dulu tapi keduluan doi. Jadi gini, misalnya gini, soal literasi. Orang Indonesia itu reading habit ya. Kebiasaan budaya membacanya rendah. Bukan hanya kebiasaan membaca, yang dibacanya juga nggak ada. Betul. Gitu. Buku di kita mahal untuk bisa beli buku bagus. Sebab apa? Regulasi undang-undang perbukuannya nggak jalan gitu di negeri Dulu kita. hampir dibahas tapi Om Iing keburu selesai. Jadi maksud gua diselesaikan lebih tepatnya kayaknya. Difiniskan. Jadi gini, Ri. Menurut gue gini, kalau bicara soal misalnya ketika ada orang membawa sepeda motor, lalu dia melanggar lampu lalu lintas merah di tarabas atau melawan arah, tidak ada pilihan kata kecuali kambing hitamnya adalah ini hasil pendidikan kita. Betul. Nggak ada, pasti lubangnya di sana. Betul. Kalau ada yang korupsi, hasil pendidikan kita. Dan jelas dong, penyesatan pendidikan kita dari awal sudah nampak. Bagaimana membedakan kasta bahwa orang IPA itu lebih tinggi kastanya dibanding IPS daripada itu bahasa gitu. Kesalahan fatal. Padahal semua orang cerdas, potensinya berbeda. Gitu. Nah, kemudian hal-hal yang lain juga di kita. Ingat nggak ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu tanggal 15 Agustus tahun 45, apa kata Kaisar Jepang? Little boys bom. Yang ditanya oleh Kaisar itu bukan berapa pabrik motor yang masih hidup, berapa banyak guru, berapa guru yang masih hidup. Artinya apa? Kita kan lebih kepada formalitas, sekolah pakai LED, lalu pakai segala macam, ya kan? Kalau gurunya pas-pasan, nggak bakal bisa cerdas murid. Makanya gue sih usulin dulu, yang melahirkan guru harus negara seperti melahirkan polisi, tentara. Itu saja masih banyak penyimpangan. Artinya apa? Standarisasi yang penting. Kesejahteraan guru itu bukan sertifikasi dan tunjangannya, tapi kesejahteraan guru adalah pelatihan demi pelatihan, upgrading demi upgrading. Itu kesejahteraan guru sebetulnya. Sama halnya kesejahteraan tentara adalah latihan ke latihan. Agar apa? Buat apa lu dapat rumah kalau perang mati? Butuh tentara yang cerdas dan hebat gitu kan. Maka butuh latihan. Nah, kos latihan itu harus lebih besar daripada kos tunjangan, lauk pauk misalnya gitu. Nah, demikian di guru, harusnya tunjangan sertifikasi dibanding dengan latihan di kesejahteraan, dia penambahan bahasa Inggris, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Ya kita pengen juga guru kita short course di Belgia gitu, short course di US gitu kan, di di Finland, negara-negara gitu. Skandinavia. Finland itu nomor 1 urutan pendidikan dunia. Jadi apa? Ketika dia jadi panitia seleksi pun tidak harus ditanyakan lu sholat pakai kunut atau enggak. Itu produk pendidikan. Baru gua merinding dengerin Om Iing ngomong. Jadi rusak lagi image-nya di mata gua. Itu produk pendidikan, bro. Produk pendidikan, produk sistem pendidikan maksud gue. Betul. Ya kan? Apakah mohon maaf nih dengan segala hormat, orang sudah dikotomi. Kalau Anda pakai jilbab kalau disuruh buka, wah saya tidak mau. Itu salah akidah. Wah, itu egois. Loh, kok egois? Ngerti nggak? Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Penanyanya tidak belajar Pancasila dengan baik. Iya kan, ngetes Pancasila. Iya, ya udahlah. Artinya apa? Kambing hitam kita, pantesan yang menegakkan hukum, yang atur negara, yang ini itu produk pendidikan. So, apa? Kalau ada pemerintahan baru cuma satu, kembali reformasi pendidikan yang pertama. Reformasi kebudayaan ya. Kebudayaan secara umum. Pendidikan kan bagian dari kebudayaan. Betul. Makanya saya dulu pernah ngusulin, harusnya tidak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus pemerintahan ini Kementerian Kebudayaan sendiri kalau tidak bercampur. Kalau enggak kebudayaan dan pendidikan. Sebab pendidikan adalah part of kebudayaan. Dia adalah pengejawantahan dari gini. Cultural kalau pendidikan landscape itu adalah tools, alat untuk bagaimana membuat orang beradab. Betul. Iya.
Kan kata Ki Hajar Dewantara, fungsi pendidikan filosofinya apa? Untuk membuat orang cerdas dan berwatak. Nah, Betul. standar penilaian anak sekolah yang dibilang cerdas, kalau matematikanya 9, kalau fisikanya 10, bukan bagaimana karakternya. Betul. Oke. Itu. Dia kalau lihat emak-emak kesulitan bantuin nggak di Bantuin jalan. nggak? Nah, itu. Jadi kegagalan kita, anak-anak itu hanya belajar yang sifatnya kognitif, akademik. Minta duit LKS, beli satu minta dua nggak sama orang tuanya. Anda yang suka minta dua, padahal bayar cuma satu. Termasuk apa? Ke Alfamart, Indomaret kita nggak pernah nawar, tapi emak jualan kangkung, sampai nggak untung nggak tawar. Itu produk pendidikan, nggak ada empati. Betul. Bangsanya sendiri disiksa untuk menjadi orang miskin. Betul. Gitu loh. Kalau menurut gue, itu produk pendidikan nggak bisa. Dan pendidikan tidak hanya ansih itu akademik, lembaga, tapi di rumah. Betul. So everything begin at home kata guru kita. Semuanya berangkat dari rumah dong. Dia harus mampu membangun pedagogik environment gitu ya. Ilmu mendidik. Ya, pedagogik ekosistem gitu. Ada dua kalau menurut gue, sepengalaman gue. Dalam pengertian akademik itu kan otak kiri, otak kanan. Otak kirinya lebih banyak dijejelin dengan pelajaran akademik. Otak kanannya tidak gunakan, psikomotorik dan sebagainya. Nah, ada lagi etika dan estetikanya ada di sini. Kalau logika dimakannya di sini hanya bicara salah benar, tapi ada yang baik buruk adanya di hati. Betul. Itu tidak diajarkan. Ada yang pantas dan tidak, itu ditindakan. Oke. Ya kan? Kok kayaknya doi yang ingin mengakhiri nih, padahal kayak channel gua. Iya. Kenapa? Biar orang nunggu lagi channel kita yang akan datang. Gitu dong. Terima kasih Bung Ari sudah hadir di channel saya. di kudeta gua. Bukan. Kita banyak contoh kan. Biasa begal membegal. Di KLB. Di KLB sama gue. Oke. Jadi perilaku begal motor sudah ada di mana-mana. Kalau di KLB Om Iing total politik naik kelas total politik. Oke, Ri, tidak pernah isu ini akan habis selama dinamika kehidupan dan selama keadilan dan kesejahteraan belum selesai. Oke. Pasti. Oke Om Iing, makasih. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios.